Halo Cinecrip, balik lagi bareng gue Arya. Dan kali ini gue mau ngomongin salah satu series lagi-lagi series yang ada di bawah radar. Asik, seperti biasa ya. Jadi ini adalah series-series yang mungkin orang jarang tahu. Dan siapa tahu ada yang udah nonton juga. Bagus lah, ini waktu yang tepat untuk kita omongin bareng ya. Judulnya adalah High Potential. Ini adalah sebuah series yang tayang di Disney Plus. Dan season 1-nya itu udah kelar tahun lalu ya. Dan season 2-nya masih ongoing nih sekarang. Kayaknya video ini dibikin itu season 2-nya masih jalan dan akan berakhir di bulan depan. Kayaknya kalau nggak salah di episode belasan gitu. Jadi ini waktu yang tepat kalau kalian pengen catch up. Alasan kenapa series ini menurut gue adalah salah satu series yang wajib dibahas adalah ini pakai formula klasik. Mungkin kalian ingat series judulnya Monk atau The Mentalist atau House atau bahkan Lucifer. Nah, coba ada yang nonton nggak dari judul-judul di situ? Atau mungkin ya langsung aja Sherlock kali ya, yang paling familiar. Mungkin orang udah langsung tahu gitu ya. High Potential ini adalah series macam apa kalau gue ngomong Sherlock. Kenapa menarik ya kalau dibandingin sama judul-judul tadi gitu ya? Persamaannya itu satu, karakter protagonisnya unik guys. Uniknya itu entah karena kepribadiannya atau mungkin karena kondisi yang dialami si karakter protagonisnya. Terus dari keunikan itu dikawinin nih sama cerita murder mystery biasanya. Dan akhirnya jadi deh sebuah tontonan crime drama misteri yang fun. Dan menurut gue asik untuk ditonton sampai beres tanpa harus mikir terlalu keras. Terus High Potential ini ngomongin apa? Ini ngomongin seorang karakter protagonisnya ya, yang bernama Morgan Guillory. Dia ini seorang ibu 3 anak yang punya kondisi namanya High Intellectual Potential. Asik, atau disingkat HIP. Tapi orangnya emang hip banget sih kalau lu lihat nanti gitu ya. Dan for your info, kondisi HIP ini tuh bukan kondisi gimmick ya, atau kondisi dibuat-buat gitu. Ini tuh kondisi yang nyata terjadi gitu ya, yang biasanya ada sama orang yang IQ-nya tinggi banget, 130 ke atas lah. Nah, kalau di cerita ini si Morgan Guillory ini ceritanya 160 IQ-nya. Dengan IQ 160, Morgan Guillory ini udah masuk ke jajaran 2,3% orang-orang paling pintar di dunia. Lu bayangin, cuman 2,3% populasi di dunia yang IQ-nya 160 ke atas. Terus orang yang punya kondisi HIP ini itu punya ingatan fotografis yang bagus dan problem solving yang kreatif. Masalahnya adalah kepintaran ini bisa jadi kutukan buat si Morgan gitu ya, karena orang yang punya kondisi HIP biasanya dibarengin sama namanya kondisi HEP. HEP ya, HEP, High Emotional Potential. Itu bikin dia jadi hypersensitif gitu ya sama lingkungan sekitar. Otaknya nggak bisa diem, terus berpikir, multitasking terus gitu kan. Terus dia juga rentan gitu sama yang namanya kesehatan mental. Makanya dia jadi kayak susah bersosialisasi kayak manusia pada umumnya lah ya. Cerita singkatnya adalah si Morgan Guillory ini asalnya adalah seorang janitor ya, tukang bersih-bersih di kantor polisi tapi shift malam. Dan tiap dia bersih-bersih malam-malam dia suka ngelihat catatan-catatan polisi gitu yang lagi menangani kasus di papan-papan polisi kalau di film-film Hollywood gitu kan. Kasusnya tuh ditempel di papan-papan dan akhirnya si Morgan ini sambil bersih-bersih suka ngeliatin, mengamati, dan akhirnya dia menyelesaikan kasus tersebut gitu kan. Karena itulah kehebatannya Morgan, dia itu bisa melihat apa yang polisi tidak lihat. Melihat potensi Morgan yang kayak tadi gitu, akhirnya dia direkrut jadi konsultan polisi dan dipasangin sama seorang detektif namanya Karadek. Detektif Karadek ini sangat bertolak belakang dengan si Morgan. Dia ini orangnya sangat textbook banget. Intinya dia ini orangnya taat aturan banget. Jadi benar-benar kayak dua kepribadian yang bertolak belakang lah. Dari situlah petualangan Morgan dan detektif Karadek dimulai gitu ya. Jadi mereka ini kayak punya love-hate relationship, tapi berkat relationship yang aneh itu mereka bisa menyelesaikan kasus-kasus yang ditemui. Jadi kurang lebih High Potential ini vibe-nya ya kayak tadi gue bilang, ini tuh kayak Sherlock aja gitu. Sherlock, bukan Sherlockation. Aduh gimana ya, orang pasti dengarnya Sherlock sekarang gitu. Vibe-nya tuh kayak Sherlock versi modern gitu ya. Tapi bukan adaptasi Sherlock juga sih gitu, beda. Kalau adaptasi Sherlock versi modern yang gue tahu itu namanya Elementary ya. Itu juga ada tuh yang namanya Lucy Liu kalau nggak salah ya. Lucy Liu-nya jadi Watson. Kebalik gitu ya. Gue lupa dah, kasus-kasusnya tuh beragam gitu. Tiap episodenya ada kasus yang dipecahin gitu kan. Ini bener-bener formula klasik lah, kayak seri-series crime drama Hollywood pada umumnya gitu kan. Tapi selain mecahin kasus secara mingguan gitu ya, weekly, karena episodenya keluarnya tiap minggu satu kan gitu. Si Morgan juga punya subplot ya. Subplotnya dia ini nyari suaminya yang hilang berapa belas tahun lalu gitu. Nah itu jadi kasus yang ada dari episode awal sampai sekarang masih tetap dibahas gitu. Jadi menarik gitu. Ada
kasus-kasus recehnya, tapi ada kasus gedenya gitu yang bikin kita tetap penasaran. Dan selama gue nonton season 1 ya dan season 2 sekarang yang ongoing, banyak episode-episode yang menurut gue seru sih. Salah satunya ada kasus yang ngingetin gue sama musuhnya Batman ya, The Riddler. Jadi kayaknya episode terakhir season 1 itu nyambung sama 2 episode awal season 2. Itu dibikin continuous gitu ceritanya gitu ya, bersambung. Dan itu keren sih karena ceritanya si Morgan ini ngelawan seorang kriminal yang suka ngasih teka-teki. Jadi di tiap TKP itu ada petunjuk-petunjuk. Itu bagus, itu seru. Dan bukan cuman pembunuhan doang ya. Emang di sini mostly kasus-kasus yang dihadapin Morgan itu pembunuhan misterius gitu ya. Pembunuhan yang kayak anjir, pelakunya pasti si ini tapi ternyata bukan. Tapi pas ternyata sini balik lagi ke sini ya, kayak gitulah ya. Ada juga episode berapa ya gue lupa. Pokoknya ada di season 2 episode soal pencurian benda seni. Nah itu juga bagus menurut gue. Jadi nggak melulu ngomongin pembunuhan meskipun nanti ada kematian ya di cerita itu. Tapi awalnya dimulai dari pencurian barang seni gitu kan yang dicuri oleh seorang pencuri legend. Nah si Morgan ini harus berusaha nyari kaitannya gitu, yang mana nih pencurinya. Itu juga menarik kata gue. Terus kalau tipikal series Hollywood itu suka ada series yang emang satu episodenya itu di situ mulu gitu ya. Itu istilahnya apa ya gue lupa. Jadi satu episode itu cuman di dalam itu, nggak kemana-mana. Nah di sini juga ada contohnya kalau di Breaking Bad itu episodenya si Walt sama si Jesse nyari laler yang dia pokoknya lagi ngeracik meth tapi ada lalat gitu kan, terus dia cari The Fly apa ya itu gue lupa judulnya. Nah di sini juga ada kayak gitu ceritanya, kantor polisi tempat si Morgan kerja itu dibajak sama sekumpulan orang gitu yang menuntut keadilan. Nah si Morgan harus nyelesain kasus yang di-demand sama kelompok orang ini dari dalam kantor polisi itu tanpa harus kemana-mana. Nah itu juga menarik sih. Dan series ini nggak melulu semuanya intens gitu ya, serius. Nggak, lu jangan bayangin seberat itu, kagak. Ini santai banget, fun banget, bahkan banyak elemen-elemen komedi di dalamnya gitu ya yang bener-bener bikin gua kadang senyum sama nyengir gitu pas nonton. Contohnya pas episode adalah pokoknya si Karadek ini lagi ngedate gitu sama cewek. Kan dia ini orangnya bener-bener gitu ya, kaku gitu, strict gitu. Terus dia ngedate sama seorang cewek, terus tiba-tiba didatengin sama si Morgan dong sambil bawa bayi, bawa anak-anaknya gitu ya, karena si Morgan minta tolong sebuah kasus. Terus cewek yang lagi ngedate sama si Karadek kayak, ini siapa? Gue istrinya, kata si Morgan, anjing. Tapi momen-momen spontanitas gitu yang bikin series ini menurut gue alurnya enak untuk diikuti gitu. Karena dia tahu masukin elemen komedinya kapan, masukin elemen dramanya kapan. Selain kasusnya yang banyak kejutan, juga di sini lu bakal terkejut terus setiap episode karena ngelihat setelannya si Morgan ya, yang selalu cetar gitu ya. Mungkin di sini tuh dia kayak biduan lah kalau di Indonesia. Outfitnya itu mungkin melebihi outfit istri gubernur Kalimantan. Pokoknya sangat-sangat heboh, tapi itulah yang bikin karakternya stands out ya, karena ya dia itu punya kondisi dan kondisi itulah yang di highlight gitu. Makanya gak heran kalau High Potential ini jadi salah satu series yang memecahkan rekor ya. Kalau di luar sana dia tuh berhasil memecahkan rekor 25 tahun milik series ER. Nah ini mungkin buat kalian yang pernah nonton ER gitu ya, angkatan-angkatan klasik ya, pasti tau lah series ER. Jadi si High Potential ini menurut Variety gitu ya, gue baca dia itu memecahkan rekor 25 tahun ER sebagai series yang paling banyak ditonton jam 10 malam. Jadi emang seriesnya kan tayangnya di sana jam 10 malam. Nah ini dia tuh peak banget ditonton, 7 juta viewer gitulah gue lupa. Dan itu tuh belum pernah ada lagi semenjak ER 25 tahun lalu tayang tahun 98 atau 99 gitu. Itu juga ngebuktiin sih kalau series crime drama di Hollywood gitu ya, mungkin ceritanya sudah sangat pasaran, sudah dipakai berulang-ulang, tapi kalau lu bisa ngemasnya dengan beda, dengan unik, dengan menghadirkan protagonis yang lebih unik lagi gitu, gue yakin ceritanya jadi stands out sih. Jadi nggak cuman soal ada orang nyelesain kasus beres gitu, nggak cuman gitu doang gitu. Nah di sini tuh lu bisa ngasih lihat gitu kepribadian protagonisnya yang menarik dan lu explore dari situ gitu. Itu kan yang bikin lu juga suka Sherlock Holmes ya kan, karena dia tuh aneh gitu kan, bukan aneh ya, pokoknya beda gitu, nggak kayak orang normal. Terus durasinya juga normal kan ya, durasinya cuma 40 menitan satu episode, jadi enak banget nontonnya. Lu bisa sambil rebahan juga jadi lah nonton ini mah, asli gue juga kayak gitu nontonnya, santai banget. Jadi kalau mau gue kasih skor untuk High Potential 7,5/10 lah untuk season 1 ya. Season 2 nya masih ongoing, tapi so far lebih asik sih kalau kata gue ya, lebih banyak kasus-kasus yang ngejelimet gitu dan lebih banyak karakter-karakter baru yang bikin hidup si Morgan lebih wow. Dan kayaknya season 3-nya fix sih bakal dibikin. Season 2-nya bahkan lebih banyak episodenya kalau gak salah. Season 1 itu kayak cuman 13 gitu ya, seingat gue. Season 2-nya itu kayak naik gitu jadi
16, 18, aduh gue lupa. Tapi pokoknya tidak berhenti di episode 13 dah. Kalau lu emang suka seri-seri crime drama klasik Hollywood gitu ya, yang tadi gue sebutin di awal, dijamin lu pasti bakal suka juga ini. Ini tuh comfort banget lah, tontonan comfort gue gitu. Kalau malam-malam pengen nyari series yang tidak terlalu receh tapi tidak terlalu berat. Udah high potential jawabannya. Siapa tahu di sini ada yang udah nonton, komen boleh, silakan. Siapa karakter favorit kalian di high potential selain Morgan ya, karena karakter-karakter supporting lainnya juga menurut gue menarik gitu kan. Dan kalau kalian penasaran pengen nonton gitu ya, sikat aja langsung ke Disney Plus. Lumayan lah buat ngabuburit, semua episodenya udah tayang di sana ya, termasuk season 2 yang lagi jalan dan bentar lagi bakal beres. Alright, kalau begitu seperti biasa jangan lupa untuk like, share, subscribe Cinecrip. Thank you banget buat yang udah join membership Cinecrip juga ya sampai detik ini. Dan kalian juga bisa follow media sosial Cinecrip dimanapun itu, di TikTok, Twitter, Instagram, silakan. Dan ya udah, ketemu lagi di episode ngomongin seri-series under the radar lainnya ya. Kalau kalian ada rekomendasi boleh tulis di kolom komentar juga, seri-series under the radar apa yang bisa gua tonton dan mungkin orang lain perlu tahu. Boleh, sikat aja langsung di komen. Oke, sampai ketemu lagi di episode-episode selanjutnya. Bye.